Nah sebenarnya boleh nggak pacaran syar'i itu? Diperbolehkan dan harus. Jadi sebuah keharusan. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MGM, kembali lagi bersama saya A.A. Jaka dan Uce di channel yang selalu membahas tentang cinta, menjemput jodoh mulia. Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Oke. Dan di video kali ini sahabat, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Uce ya, yang penuh cinta, dan kita akan sama-sama belajar nih apa sih makna-makna lirik yang Uce tulis dalam lagu Caraku Menjaga Cintaku. Nah, buat sahabat yang belum tahu lagunya boleh nonton video klipnya ya di atas ini nih. Oke. Kalau belum nonton dulu dah. Kalau udah nonton boleh lanjut sini ya. Oke. Begini, sahabat. Udah Uce sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk Caraku Menjaga Cintaku ini, Cek, saya tuh ada pertanyaan sebenarnya. Dan ini tuh lagi marak banget. Boleh nggak pacaran syar'i itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkait dengan pacaran syar'i, pacaran syar'i itu diperbolehkan dan harus. Jadi sebuah keharusan, tetapi dilakukan setelah halal menikah. Nah, sudah menjadi suami istri. Karena itulah ketika kita sudah memutuskan untuk menikahi pasangan kita halal, maka disitulah kita harus isi dengan pacaran setelah itu, kemudian saling mengenal setelah itu. Karena ketika kita menikah itu kita tidak, sebelum halal kita tidak diperkenankan adanya pelanggaran syariat di situ. Oh, kalau saya belum nikah nggak bisa dong pacaran syar'i? Ya, nikah dulu baru nanti bisa pacaran. Bener nggak bisa? Bener nih, barangkali bisa. Jadi gini, Jack. Apa sih sebenarnya pacaran itu kok disari-sarikan? Nah, pacaran itu kan mungkin gambaran anak zaman muda sekarang, karena biar pacaran secara syar'i diisi dengan mungkin ke majelis bareng, ya kan? Kemudian bangunin sholat malam bareng, kemudian panggilannya sudah panggilan Abah, Umi dan sebagainya, padahal dia belum nikah. Loh, emang nggak boleh? Kan sama-sama untuk memperbaiki diri, Cek, maksudnya. Saya pengen sama dia tuh ngajak kebaikan gitu. Maka disinilah yang pengen akan kita bahas. Maka di bedah lagu di Caraku Menjaga Cintaku ini ada panduan-panduan bagaimana kita bisa memiliki rasa cinta, rasa sayang, tetapi dibungkus dengan syariat. Gitu aja, Kak. Karena ingat, kita punya rasa cinta itu adalah sebuah fitrah. Rasa cinta di dalam hati kita, cinta terhadap lawan jenis, terhadap sesama, itu adalah sebuah fitrah. Makanya ketika kita ada rasa cinta di situ, pasti di situ ada syahwat di situ. Nah, ketika ada syahwat, maka harus dibungkus dengan syariat. Ingat, ketika ada cinta, ada syahwat di situ, maka hendaknya harus dibungkus dengan syariat di situ. Kalau saya misalkan ngomong cinta tapi nggak ada syahwat, itu ada rasa cinta tetapi nggak ada syahwat, seperti halnya cinta kita seorang ayah kepada anak-anak kita, seorang anak kepada ibunda kita atau ayahanda kita. Itu ada cinta, tidak ada syahwat, tetapi ada syariat di situ. Karena ada juga hanya cinta tetapi tidak ada syariat. Atau tidak ada syahwat meskipun tidak ada cinta di situ. Itu bisa saja terjadi. Yaitu apa? Terjadi ketika ada seorang yang menjajakan diri, yang menjual diri, itu tidak ada cinta di situ, hanya ada syahwat. Maka itu bisa melakukan kemaksiatan di situ, dan dipastikan tidak akan ada syariat di situ. Tapi saya beneran nggak ada syahwat nih, Cek, beneran. Pengen ngajak kajian gitu tuh, pengen sama-sama ngapalin tahajud gitu. Masa sih, itu paling bohong itu kali. Dan ingat, kita adalah kita sebagai seorang yang mulia, seorang yang beriman, kita harus berpedoman pada kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 itu diterangkan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya mendekati saja itu tidak boleh. Artinya itu betapa dahsyatnya redaksinya
jangan dekati zina. Artinya mendekati saja itu tidak boleh, apalagi melakukan zina. Kan begitu. Artinya tidak ada orang baru ketemu kemudian langsung melakukan zina, hampir tidak ada, Jaka. Terjadinya sebuah perzinaan antara muda-mudi dan sebagainya itu pasti dimulai dari mukodimah-mukodimahnya, pembukaan-pembukaannya. Mungkin awalnya adalah titip salam dulu, bahkan komen di media sosial, aduh aku di komen. Nah, dari situ kemudian ada rasa ingin tahu, kemudian titip salam. Setelah titip salam akhirnya minta nomornya, setelah tahu nomornya kemudian saling WA-WA-an. Tapi kan ini, Cek, maksudnya saya nggak ketemu tuh cuman lewat telepon aja. Justru ingat aja Kak, setan itu sangat cerdas, lebih cerdas daripada yang digoda. Artinya apa? Ketika kita seorang muda atau mudi ketika bertemu, mungkin ada malunya, mungkin ada segennya, tetapi ketika bercakap di media di telepon itu bisa luar biasa muncul semuanya itu yang membahas tentang, mohon maaf, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkin berbau membangkitkan syahwat. Itu bisa saja terjadi ketika melalui telepon. Ketika di saat bertemu ini tidak akan terjadi karena ada malunya. Tapi ketika sudah di dalam telepon itu mungkin ada rayuan, ada desahan di situ agar timbul syahwat. Dan ingat, ketika kita di telepon berani begitu, maka ketika bertemu lebih dahsyat lagi nanti aja Kak. Artinya kita harus memahami bahwa di dalam Al-Quran sudah ada rambu-rambu seperti itu, dan ini perlu kita waspadai di situ. Yakin, makanya kita berpesan kepada adik-adik putri semuanya dan adik-adik yang soleh semuanya. Artinya ketika adik-adik laki-laki yang soleh semuanya, niatkan di dalam hatimu bahwa hujamkan, kuatkan niatmu bahwa untuk selalu membahagiakan, untuk selalu memuliakan pasanganmu. Itu untuk adik-adik kita yang laki-laki yang soleh. Tapi untuk adik-adik yang putri, yang solehah, maka selalu berpegang bahwa pandanglah laki-laki selain ayah, selain suamimu, pandanglah laki-laki selain suamimu adalah seperti serigala. Artinya apa? Ketika seorang perempuan melihat laki-laki selain suami kita, pandanglah bahwa dia adalah serigala. Artinya serigala ini bukan berarti sesungguhnya, tapi hanya maknawi saja. Artinya apa? Serigala itu bisa membahayakan, setiap saat bisa membahayakan kita, setiap saat bisa menerkam kita. Tapi kan kita udah kenal karakternya nih, itu dia baik tuh, kayak nggak mungkin lah menerkam kayak serigala tuh, kayak berlebihan aja sih saya ngira. Jadi begini aja Kak, serigala itu sebelum mangsanya itu diterkam, maka dia akan dengan segala cara akan dilaluinya. Maka di dalam hal ini kenapa kok ada istilah yang disampaikan guru mulia Buya Yahya itu, laki-laki selain suamimu anggaplah dia serigala. Artinya apa? Kita selalu perlu waspada. Kita sebagai seorang perempuan perlu selalu waspada. Kenapa? Seandainya kita dekat sama dia, dia seorang kiai, dia seorang ustadz, dia seorang yang kita jadikan guru, kemudian jadi teman curhat kita. Tidak peduli itu semuanya. Selama dia laki-laki bukan suami kita, dia bisa membahayakan kita setiap saat. Maka ketika ada seorang ustadz kemudian berkholwah, ya, kemudian berduaan di dalam kamar, meskipun itu mengajarkan Al-Quran, itu haram aja Kak. Berduaan. Makanya karena kholwah itu adalah berduaan laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat di mana sangat memungkinkan kalau melakukan kemaksiatan. Itu namanya kholwah. Tapi kan dengan kondisi yang sekarang ini, ibaratnya kampus dan lain-lain, memang banyak aktiviti yang sangat laki-laki itu memang harus ada interaksi sama perempuan. Oke. Gimana ya, kita tuh pengen tetap. Itu namanya ikhtilat. Ini harus dibedakan. Oh, beda. Ikhtilat itu adalah bercampurnya laki dan perempuan dan tidak haram selama memenuhi 5 syarat. Syarat itu apa? Yang pertama adalah sama-sama menutup aurat di situ. Oke. Yang pertama, menjaga pandangan. Ya percuma ketika ada seorang yang bercadar menutup aurat tetapi
laki-lakinya matanya jelalatan sana sini mau mengeksplor di balik cadar ini ada apa dan sebagainya. Artinya ini bukan kumpulannya orang-orang yang soleh. Jadi tadi ya, menutup aurat, kemudian menjaga pandangan, kemudian obrolannya adalah obrolan yang manfaat, obrolannya tentang ilmu. Kalau dalam lingkungan kampus, yang diobrolkan tentang ilmu, tentang sesuatu yang positif gitu. Yang keempat adalah di tempat yang mulia. Jadi di tempat yang mulia, di tempat yang memungkinkan, ya percuma menutup aurat, kemudian menjaga pandangan, kemudian sesuatu yang baik, tapi dilakukan di tempat yang sambil berjoget-joget, sambil Allah tidak ridho di situ, ya sama aja gitu. Yang kelima adalah tidak saling berdempet-dempetan. Itu kira-kira. Jadi ada 5 tadi aja Kak. 5 itu ya Kak. Kalau ini saya dari 5 itu, kalau saya naik motor misalkan, saya bonceng awat nih, terus saya batasin nih, kan nggak berdesakan tuh. Oke. Batasin tas lah, boleh nggak? Memungkinkan kan menjaga pandangan, ya. Terus kita juga mungkin ngobrolin aktivitas organisasi apa, target itu. Terus tempatnya ya motor sih. Nah, ini sahabat, jadi zaman sekarang itu ya kebanyakan seperti Ajaka tadi, selalu ada celah, selalu mencari celah bagaimana biar apa yang dilakukan itu dilegalisir. Jadi naik motor berduaan dan sebagainya itu kan sangat memungkinkan melakukan obrolan yang tidak baik atau melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Mungkin dari saling berdekatan itulah. Makanya sekali lagi, orang mulia, seorang laki-laki yang mulia pasti akan memperlakukan seorang perempuan yang mulia juga. Dan seorang perempuan yang mulia pasti rindu diperlakukan sangat mulia. Itu saja rumusnya. Maka ketika ada seorang laki-laki yang suka berbuat yang tidak mulia, maka ya pasti ketemunya dengan perempuan yang senang tidak dimuliakan. Begitu. Berarti yang saya maksud tadi kayak tidak jangan mendekati zina itu ya tadi mungkin ya kayak kajian bareng itu masuknya itu atau gimana? Ya, jadi mendekati zina itu tadi sekali lagi saya katakan orang berzina, orang bisa naudzubillah salah pergaulan itu tidak serta-merta langsung melakukan kemaksiatan begitu, tapi ada mukodimahnya, ada pembukaannya. Pembukaannya itu tadi apa? Seandainya dia seorang aktivis dakwah misalkan, mungkin dengan cara apa? Dengan cara yang sangat halus. Mungkin karena ada perempuan yang dia incer, kemudian wah malam-malam dibangunin, sholat tahajud yuk. Padahal setelah dia telepon begitu atau setelah dia WA seperti itu, kemudian dia langsung tidur lagi, padahal nggak sholat dia. Oh nggak. Kemudian ayo Neng, atau mungkin sudah panggilan sudah sayang, Umi, Aba. Oh iya. Ngajak ke majelis, padahal selama ini tidak pernah ke majelis. Hanya apa? Hanya pengen bertemu. Artinya jangan sampai menjadi modus di sini. Yang maksud Uce tadi serigala itu mengintai itu begitu? Iya, begitu kira-kira. Oh iya. Nggak langsung nerekam ya? Tidak langsung lah. Begitu sudah saatnya, sudah merasa dekat, sudah merasa saling memiliki, disitulah setan akan semakin menggoda kita. Dan ingat, ketika kita seorang laki-laki punya hawa nafsu yang luar biasa, ibarat kita itu seperti bensin aja Kak. Maka ketika kita menyadari diri kita punya hawa nafsu seperti bensin, maka jangan sekali-kali dekati dengan api. Jangan sekali-kali main api, akan kebakar kita. Begitu kira-kira. Makanya kalau belum saatnya untuk menikah, seperti di dalam lirik lagu Caraku Menjaga Cintaku ini, maka fokuslah kepada bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita memantaskan diri. Karena apa? Kita seorang laki-laki yang selalu pengen memuliakan perempuan, maka kita harus bersiap diri untuk memuliakan itu tadi, mempersiapkan segala sesuatunya dan sebagainya. Maka di dalam tahapan-tahapan cinta itu yang sering disampaikan guru kita Buya Yahya itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kekaguman,
yang kedua adalah kecenderungan, yang ketiga adalah keputusan untuk mencintai, yang keempat adalah keabadian cinta. Maka saya ingin nanti ada sesi khusus atau ada ada bahasan khusus tentang empat tahapan ini, karena ini sangat penting untuk teman-teman kita, untuk para sahabat semuanya. Cinta itu fitrah ya. Cinta itu fitrah. Ada setiap manusia. Ya. Setiap manusia ada. Bahkan ketika seseorang tidak ada cinta, itu cacat mental namanya. Tapi dengan fitrah ini, bagaimana kita bisa mengarahkan rasa cinta kita agar cinta ini kembali ke Allah, agar cinta ini kembali pada ridho Allah, ya itulah ada cara-caranya tadi. Oke, Masya Allah ya, tadi sahabat serem banget sih kalau sampai ada serigala ya berbulu domba lah ya. Kita bener-bener nggak tahu nih, yang kata Uce bilang, selain suami itu bisa seperti serigala menerkam. Sementara kita tuh ya kadang lihat orang karakternya baik, kadang dia mungkin aktivis, dia sholatnya terjaga, baca Qur'annya bagus, dan nggak kepikiran sih bakal kayak gitu loh. Baik. Gitu ya. Makanya mungkin dengan kondisi yang seperti ini, gimana sih caranya gitu untuk menjaga cinta itu biar kita tuh ya tidak sampai keterkam lah untuk akhwat, terus laki-laki juga gimana sih gitu biar nggak jadi serigala gitu kan. Iya tadi Jaka, yang seperti Uci katakan di awal tadi, ketika hati kita ada cinta, itu cinta itu fitrah, gitu loh. Ketika di hati kita ada cinta, apalagi cinta terhadap lawan jenis, pasti di situ ada syahwat di situ. Maka ketika ada cinta, ada syahwat, harus kita bungkus dengan syariat. Harus kita perhatikan syariat. Syariat ini mengizinkan tidak? Syariat ini menganjurkan tidak? Kalau tidak, jangan lakukan itu. Salah satu itu. Maka di dalam lirik lagu Cara Aku Menjaga Cintaku ini, dengan tak menghubungimu, tak juga mengirim pesan untuk bertanya kabarmu, mungkin ini tak biasa, tapi ini cara terbaik mencintaimu. Cinta ini karena Allah, sayang ini karena Allah, jaga kesucian cinta. Artinya karena menyadari bahwa cinta ini dari Allah, ada keinginan kita untuk agar cinta ini kembali sama Allah. Artinya apa? Allah ridho di situ. Kemudian ketika Allah ridho, maka cinta ini akan membawa kemanfaatan yang luar biasa, baik terhadap diri kita, maupun pasangan kita, maupun di sekitar kita. Artinya seperti itu aja kan. Kalau kayak kita tuh SMS, chat, terus telepon ya sebenarnya untuk ngasih tahu sih supaya saya tuh nanti ada niatan nikah sama dia gitu tuh nggak boleh juga Pak. Jadi seperti tahapan cinta tadi, ketika kita mau memutuskan cinta atau kita memutuskan mencintai, maka harus kita hubungkan dengan tahapan yang keempat, yaitu apa? Keabadian cinta. Artinya ketika sebelum kita memutuskan untuk mencintai seseorang, maka tanya terhadap diri kita, apakah cinta saya ini akan abadi? Nah, kalau seandainya cinta ini nggak mungkin akan abadi karena mungkin terpaut terkendala usia kita belum siap untuk menikah, terkendala mungkin psikologis kita belum menikah, dan memang kita sama-sama tahu kita menikahnya 5 tahun ke depan dan sebagainya. Maka ketika sudah tahu itu, ya jangan main-main api. Jangan putuskan untuk mencintai, akan terbakar kita. Tapi fokuslah pada persiapan. Mungkin saat ini kita belum saatnya menikah, kita 5 tahun lagi akan menikah misalkan. Maka kita fokuskan pada persiapan kita, kemudian memantaskan diri kita. Oh, maksudnya itu menjaga cinta tuh ya begitu ya. Jadi fokus begitu. Pemantasan karena pengen memuliakan nanti. Kecuali sudah saatnya menikah, kemudian dibimbing orang-orang yang baik, orang-orang mulia di tempat yang mulia, tahapannya sudah kita lalui dan sebagainya, dan kita memutuskan untuk akad nikah dan sebagainya. Saat itulah kita putuskan all out, totalitas mencintai pasangan kita. Setelah kita menjadi suami istri, kita sudah halal, dan saat itulah kita putuskan ini adalah suami saya, ini adalah istri saya. Maka saat ini all out, totalitas mencintai istri kita, mencintai karena Allah. Oke. Begitu. Tapi kalau belum ada kehalalan di situ, belum ada akad nikah di situ, belum tahapan cinta, belum sampai cinta yang kelepek-kelepek, itu belum sampai. Seru sekali. Belum cinta yang kelepek-kelepek tuh.
Oke, kepo nih paragraf berikutnya nih, Cek. Aku mencintaimu dengan menjauh darimu. Bukan karena aku tak menyayangimu, hanya ingin menjagaku, juga menjagamu, juga menjaga cinta kita yang mulia. Menjauh ya, tapi Ya. sayang. Menjauh artinya karena tadi mungkin si dia fokus kepada studinya, fokus kepada karirnya. Kita juga sama, kita fokus kepada persiapan diri tadi, memantaskan diri tadi. Oh, kalau nggak menjauh ya kebakar tadi ya berarti. Ya, kalau belum saatnya, kok sudah main-main api, pasti akan kebakar. Begitu. Poinnya memang di situ aja, Kak. Tapi merawat rasa sayang mah boleh ya, maksudnya ya itu fitrah tadi. Cuman Iya, dilampiaskannya ya benar-benar memantaskan diri gitu ya. Betul. Oke, lanjut nih, Cek. Dengan tak menemuimu karena aku ingin bersatu bersamamu, yakin ini sementara sampai ikatan suci yang kan mempersatukan. Nah, cinta ini karena Allah, sayang ini karena Allah, jaga kesucian cinta. Jadi itu tadi aja, Kak. Sebelum ada ikatan suci, sebelum ada akad nikah, sebelum dia menjadi pasangan kita yang Allah ridhoi, belum sampai tahapan cinta kelepek-kelepek, itu belum sampai. Tapi saya Gitu. merinding baca ini, Cek. Nggak menemui, tapi karena ingin bersatu. Saya tuh takutnya kalau nggak kontak nggak apa tuh dia kemana gitu. Maksudnya mungkin nggak sih kalau nggak ketemu bisa bersatu tuh? Sudah aja, Kak. Jangan pernah khawatir ketika kita fokus kepada persiapan diri, memantaskan diri. Seandainya dia adalah jodoh kita, orang satu kampung pengen memisahkan nggak akan bisa. Seandainya kita pergi jauh di sana di atas gunung, dia ada di dasar lautan, kalau tertulis berjodoh, pasti Allah akan terpertemukan. Tapi sebaliknya, di pelupuk mata, samping-sampingan, satu kampus, teman sekelas, satu desa, kalau memang Allah nggak menggariskan berjodoh, diikat kayak apa, pasti tidak akan bersatu. Sekali lagi aja, Kak, ketika kita punya rasa cinta, kemudian punya hasrat yang menggebu, maka bungkuslah dengan syariat tadi. Ingat bahwa Allah nomor satu. Gitu. Maka ketika sudah mementingkan Allah nomor satu, maka tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang abadi, kecuali disambungkan dengan zat yang maha abadi, yaitu apa? Allah. Oke, Ya, begitu aja, Kak. ini ada satu paragraf lagi nih. Biarkanlah engkau dan ku memantaskan diri, agar kau denganku kelak kan bahagia. Dalam pertemuan hati yang diridhoi, pertemuan hati karena ilahi. Artinya, hakikat cinta aja, Kak, adalah kerinduan untuk supaya yang dicintai ini selalu di dalam kemuliaan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang laki-laki yang memuliakan, yang mensejahterakan, yang menjaga, itu laki-laki. Demikian juga seorang perempuan, posisikan dirimu menjadi layak untuk dimuliakan. Maka ya dengan menjaga, dengan mempersiapkan. Artinya laki perempuan di sini semua fokus kepada persiapan diri, fokus kepada memantaskan diri. Pantas nggak sih kalau saya ngelamar calon ibu yang kelak nanti akan menjaga pandangannya, yang kelak nanti akan menjaga rumah tangga, yang kelak ketika saya meninggal nanti anak saya aman terhadap dengan istri saya. Ketika jawabannya aman, itu adalah perempuan pilihan. Sama halnya, layak nggak sih saya seorang perempuan nanti dilamar seorang laki-laki yang membimbing, seorang laki-laki yang menjaga lisannya, selalu menjaga syariatnya. Maka fokuskan pada pantas nggak sih? Kalau nggak pantas, apa yang perlu kita perbaiki? Kalau sudah pantas, jalankan. Saya yang paragraf terakhir tadi tersentuh sih. Dalam tadi saya bilang meskipun satu kampung memisahkan nggak akan pernah bisa akan bersatu kalau udah jodoh. Di dasar lautan bakal ketemu. Memang itu yang menguatkan ternyata ya. Kalau belum dikasih tahu itu tadi saya mikirnya gimana sih tidak ketemu tapi ada keyakinan bisa ketemu dalam pertemuan hati karena Allah gitu. Iya, Berat juga ternyata. Memang kalau udah satu jodoh mah udah ditakdirkan satu menjadi jodoh, siapapun nggak akan bisa misahkan. Tidak akan bisa memisahkan. Oke. Cuman ini, Cek, kita lihat ada pertanyaan dari sahabat yang sudah membaca novel Caraku Menjaga Cintaku. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, Assalamualaikum Uce, Ajaka. Alhamdulillah setelah baca novel Caraku Menjaga Cintaku, saya udah berani untuk memblokir karena saya sudah terlanjur mencintai dan baru tahu sekarang tentang
menjaga cinta yang benar. Cuman dengan memblokir itu apa nggak memutus silaturahim kan gitu, Cek? Itu yang pertama dulu mungkin, Cek. Jadi yang pertama adalah sekali lagi hakikat mencintai itu adalah kerinduan terhadap yang dicintai ini akan selalu dalam kemuliaan. Kalau kita mencintai seorang perempuan karena Allah, tentunya kita tidak menginginkan yang kita cintai ini terjerumus di dalam kemaksiatan. Apalagi kita ajari tentang kemaksiatan. Kita ajak ketemu, kita ajak gandeng-gandengan dan sebagainya. Allah nggak ridho ini, Allah mengharamkan ini. Maka ketika kita ingat bahwa cinta kita karena Allah, bagaimana kita rindu terhadap yang kita cintai ini dalam kemuliaan. Termasuk harus kita sampaikan, mungkin kemarin-kemarin kita belum tahu dan sebagainya. Tetapi setelah tahu, didiskusikan yang manis, didiskusikan yang cantik, kemudian fokus kepada bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, bagaimana kita bisa memantaskan diri tadi. Begitu kira-kira, Jaka. Berarti nggak memutus silaturahim tak kalau Tidak. Justru kita mengajari bagaimana kita kembali kepada syariat itu. Oke. Tinggal dikomunikasikan dengan cantik, dengan manis. Saya yakin seandainya kita punya pasangan yang kita perlakukan seperti itu, seandainya dia mencintai kita karena Allah, dia akan Bersedia, ya. luar biasa ini pasangan saya ini. Mungkin kemarin-kemarin kita tidak tahu, sekarang sudah tahu. Oke, saya akan fokus kepada persiapan, kamu juga sama. Begitu. Tapi kalau dia tambah emosi dan sebagainya, dia tidak layak untuk kamu. Oh, Itu kira-kira. oke, mantap nih sahabat. Terjawab sudah ya. Ini kameramen juga terjawab ya. Ramdi. Oke, pertanyaan kedua nih nyambung nih, Cek. Yang kedua sama-sama dari pembaca novel dan dia bertanya, ini udah diblokir nih. Udah diblokir, cuman dia terpancing lagi untuk komunikasi berat katanya. Itu ada tips khusus nggak barangkali? Gimana ya? Jadi sudah terbiasa interaksi sama itu, udah terbiasa makan bareng dan lain-lain. Cuman udah mempraktekkan, udah berusaha memantaskan diri, tapi kok terpancing lagi untuk membuka blokir dan kembali lagi gitu, deh. Itu dia udah kayak hitam putih pengen bener-bener yang putih terus. Gimana caranya, tipsnya? Ibaratnya begini aja, Kak. Orang yang sudah jatuh enak nggak? Nggak enak. Enggak. Orang yang sudah kepanah asmara, enak nggak? Enggak. Semua nggak enak ibarat itu. Maka ketika kita sudah kepanah asmara, jangan dicabut langsung panah itu. Akan sakit pasti. Dan akan berontak itu. Maka ketika kita sudah kepanah asmara, biar kita tidak sakit apa? Harus dianestesi dulu, harus dipati rasa dulu, setelah itu dioperasi, setelah itu dicabut. Nah, setelah dicabut baru itu penyembuhan. Ibaratnya begitu. Artinya ketika kita sudah terlanjur jatuh cinta dan sebagainya, maka harus dioperasi. Operasinya apa? Mungkin akan kita perlu diskusi dengan pembimbing kita, dengan pelatih kita, atau dengan guru-guru kita, atau dengan kiai kita misalkan. Pertama itu. Jadi harus ada pola pikir yang benar dulu. Nggak bisa kita merubah diri kita dalam waktu sekejap, itu nggak bisa. Semuanya butuh proses. Setelah kita pastikan kita punya support yang baik, maka kita juga perlu lingkungan yang baik. Nah, setelah kita punya lingkungan baik, maka perlu kita lakukan tindakan-tindakan yang baik. Artinya operasinya itu maksudnya begitu. Benar-benar. Jadi tidak langsung saat ini kita baru tahu kemudian langsung akan sakit hati itu. Nah, satu lagi nih, Cek. Tadi kan kata Uce, Masya Allah ya, kalau kepanah asmara itu sakit banget, dan kalau jangan langsung dicabut tapi harus dioperasi dulu. Nah, gimana sih, Cek, tipsnya supaya kita tuh punya mindset yang positif tentang cinta? Jadi yang cinta yang tidak mulia menjadi cinta yang mulia. Jadi untuk merubah pola pikir kita dari cinta yang tidak mulia menjadi cinta yang mulia, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Pastikan sesuatu yang positif. Apa yang kita lihat itu artinya apa? Bacaan-bacaan kita, kemudian sesuatu yang kita lihat, pastikan sesuatu yang positif. Misalkan kita bacaan-bacaan adalah bagaimana menjadi wanita yang mulia, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang mulia, kemudian kisah-kisah para sahabat, bagaimana Rasulullah memuliakan seorang
perempuan, begitu. Itu apa yang kita lihat harus sesuatu yang baik. Apa yang kita dengar adalah sesuatu yang baik pula. Jadi kita setiap saat dengar mungkin sesuatu yang baik dari guru-guru mulia, dari sesuatu yang yang kita dengar adalah sesuatu yang positif. Ke video juga mungkin ya. Nah, dari video-video yang kita lihat, kemudian langkah sesuatu yang baik, ke lingkungan yang baik, ke habit yang baik. Dari semua itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan langkah kita kemana itu akan menentukan pola pikir kita, akan menentukan mindset kita. Akhirnya ketika kita selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, habit yang baik, kita akan menjadi pribadi yang baik pula. Itu salah satunya aja, Kak. Memang semua ini butuh proses, dan proses ini harus dimulai. Dimulai dari kapan? Sekarang mulainya. Oke, gitu. Dimulainya dari sekarang. Kalau besok ya besok lagi. Gitu ya, Masya Allah. Oke Cek, nih Masya Allah kita sangat seru sekali tadi diskusi tentang cara menjaga cintaku, dan saya yakin yang nonton juga seru banget. Mungkin ada sedikit kesimpulan nih dari Uce tentang cara menjaga cintaku itu seperti apa, yang simple tapi itu bisa nancep juga. Jadi kita pengen menegaskan, apalagi ini untuk anak-anak muda zaman sekarang, cinta adalah fitrah. Cinta adalah fitrah. Maka ketika hati kita ada cinta, di situ ada hawa nafsu, maka harus ada syariat yang membungkusnya. Jadi rumusnya begitu aja, Kak. Ada cinta, ada hasrat, ada syariat. Dan ini harus satu kesatuan agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Itu kira-kira. Kak, semua yang kita bahas tadi, semua yang Uce sampaikan tadi, itu semua ada di dalam buku Caraku Menjaga Cintaku ini. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan di novel Caraku Menjaga Cintaku ini menjadi sebagian buku yang bermanfaat untuk sahabat semuanya. Karena jika seandainya buku ini ditakdirkan untuk bermanfaat untuk sahabat semua, mudah-mudahan nanti akan nyampe kepada tangan sahabat semuanya. Amin. Alhamdulillah sahabat ya, kita tadi dapat sesuatu yang bermanfaat, dan mungkin sahabat yang nonton ini merasakan manfaat yang luar biasa, mencerahkan, menggugah gitu ya. Silakan, jangan sampai hanya sampai di sahabat, tapi keluarga silakan dibagikan. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk mereka juga menjaga cintanya. Kalau kita menjadi wasilah kebaikan, insya Allah kita juga otomatis terjaga juga gitu ya sahabat ya. Oke, sekian dari kami. Tonton terus video-video kami yang lain, dan boleh ditunggu video berikutnya ya. Dan mohon doanya selalu, semoga Ajaka, Uce, dan tim MGM semuanya sehat. Amin. Dan semoga MGM semakin berprogres, semakin lebih banyak manfaatnya. Sekian sahabat ya. Seperti biasa, di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Ayo sambil minum. Minum kayak selesai tuh, biar nanti saya yang dibuang. novel jatuh kah? Aduh. Beneran tadi.